Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wedio Diningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsikal Terauchi. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju, karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni
Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairil Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. After the Nagasaki and Hiroshima bombings by Allies, Japan declared surrender unconditionally. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Darwis, Wikana, dan Khairil Saleh segera menemui Bung Hatta dan Bung Karno di kediamannya, kira-kira pukul 14.00. Bung. Sip. Oke. Sip. Kepada sekutu, kita harus tepat memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta lah yang menjadi wakil rakyat untuk menyampaikannya. Saya tidak bersedia. Kita harus membicarakannya kepada Soekarno. Bung, silakan masuk. Barang we. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Karina. Jepang telah menyerang Bung, dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegasan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairil Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan rumah di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah?
Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima, karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok, Khairil Saleh Sudanco Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Ada apa Bung sini? Latif, aku butuh pinjaman perlengkapan dari markas peta ini. Dengan setengah ton. Ruang makan di mana? Di danau aku tuh di bawahan. Cek, mari. Rasa makanan ini enak sekali. Tentunya, saya buatkan khusus untuk Bapak. Siapa ya? Tidak tahu Pak, coba kita lihat ke depan. Sudanco Singgi. Sudanco Singgi, Bung. Ada apa Anda kemari? Mari ikut bersama kami, Bung. Tunggu sebentar, kita akan pergi kemana? Ya betul, kita akan kemana? Yang penting, Bung ikut dulu bersama kami. Tapi, Dengan satu syarat, apa itu, Bung? Fatmawati dan anakku Guntur dan Bung Hatta harus pergi bersama saya. Oke, silahkan, Bung. Soekarno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI. Saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta dan mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat gelap. Itu minta banyak. Teruskan, waktu. Kami khawatir harus ada semua satu untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 terjadi proklamasi. Jaminannya saya yang bertanggung jawab. Pastilah saya. Sudanco Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok. Dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah pesawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dan golongan muda. Kami sekarang dan kami memerintahkan Bung kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini Lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon,
merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17? Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberikan harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di dalam rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Sudanco Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Silahkan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini, agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju! Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Siapa akan saya ketikkan? Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita, juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti di dalam zaman Jepang ini. Tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulakan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.